Oke, sudah live. Opening. 6 menit lagi.
3. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di dialog interaktif pajak kali ini, yaitu kita menggunakan tema anak sekolah bicara pajak luar biasa nggak sih? Dengan saya Diana Rinurarita. Dengan saya Muhammad Widodo Ma'ruf. Ya, jadi kita kali ini akan mendatangkan para pemenang dari lomba patuh video 2021. Nah, kita sudah menghadirkan nih ya anak-anaknya ya. Iya. Anak SMA yang sangat berbakat dalam pembuatan video. Iya, anak SMA, SMK sederajat. Jadi kemarin ramai banget nih ternyata yang ikut lomba video kita. Tapi karena tidak semuanya bisa jadi juara, Iya. kita hanya pilih nih juara 1, 2, 3, dan favorit. Betul sekali. Kayak gitu. Nah, ternyata juara favoritnya ini ada yang dari luar Pangkalan Bun. Oh, jadi tidak hanya di wilayah Pangkalan Bun aja. Iya, kemarin itu ada yang ikut dari Sumatera Barat. Bayangin coba. Dari Medan ya? Dari Medan juga. Nah, juara favoritnya ini ternyata dari Bun. tetangga. Iya, dari Tetangga. Tetangga mana ini? Tetangga jauh Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah sana tapi jauh ya? Iya, dari Buntok. Buntok. Oke, jadi kita mengadakan lomba tidak hanya lokal aja ya dari wilayah kerja Iya. KPP Pratama Pangkalan Bun, tapi kita juga sampai yang di luar KPP Pratama Pangkalan Bun juga bisa ikutan, seperti tadi dari Sumatera ataupun dari Buntok gitu juga ikutan. Gitu. Nah, kali ini kita akan melakukan penyerahan Hadiah. Iya kan. Sebelum kita mulai dialog interaktif nih. Nah, karena nanti dialog interaktifnya ini adalah peserta lomba kemarin. Oh iya. Jadi kan temanya apa sih? Temanya kan anak sekolahan bicara pajak. Luar biasa nggak sih kayak gitu ya? Iya, benar sekali. Oke, Langsung aja kali ya. Langsung aja ya. Oke. Berhubung yang juara 3 dan juara favorit berhalangan untuk datang, kita langsung melakukan penyerahan ke Juara kedua dulu ya. Iya, juara kedua. Dan juara kedua ini Adalah dari kelompok Roh. dari kelompok mana? Roman siapa? Muhammad Hilmansyah. Sorry lupa nih. Jadi Muhammad Hilmansyah dari SMK 1 Pangkalan Bun, kayak gitu. Silakan. Silakan kelompoknya hadir. Dan penyerahan kali ini akan diserahkan oleh kepala kantor kami langsung, yaitu Ibu Dahlia SST Angka MAK. Oke, kita ambil piagamnya. Oke, kita ambil dulu ya piagamnya ya. Ini piagam. Oh, itu kosong. Oke. Kita abadikan dulu ya teman-teman. Oke, saya Agak geser ya. Oke. Sekalian hadiah uangnya. Uangnya Rp1.500.000. Iya, dipegang adiknya. 1, 2, 3. Waduh, salah. Flashing. Ulang dulu. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Sebelum kita ke juara pertama dulu, kita pengen tanya sih, siapa ini anggota timnya tadi dari? Iya. Siapa wakilnya? Saya dulu ya, siapa? Rahmat Firmansyah. Rahmat ya? Iya. Panggilannya apa? Panggilnya gimana? Oh, beda. Jadi Hilman ternyata. Oh, ini ternyata bukan Nova, salah. Iya. Ini kelas berapa aja nih? Saya sendiri kelas 11. Kelas 11? Saya kelas 12. Kelas 12. Kelas 12. Oh, Iya, ternyata ketuanya dari kelas Dari kelas 11. 11 ya? Kita perkenalan dulu ya, dari 11 ini namanya siapa dan panggilannya? Nama saya Muhammad Aulia Hidayat. Dipanggil Dayat. Oh, Hidayat. Hidayat. Masih D ya, kelas 12 ya? Kelas 12. Meskipun kita sama ya, kayak 9 gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada siapa? Tias Aji Prakoso. Tias Aji Prakoso. Aji. Aji. Oke, selanjutnya Yang terakhir Alvin. Alvin. Panggilannya apa ya? Ulin. Oh, oke. Ulin Alvin. Oleh Alvin. Oke. Ini semuanya dari SMK 1 Pangkalan. Berbakat sekali nih. Jurusan apa nih? Saya multimedia. Yang lain? Akuntansi. Akuntansi. Multimedia. Oh, Wah. dari berbagai macam jurusan ternyata. Jangan Anda sangka anak SMA nggak bisa
Makanya deh. Lanjut ya. Besok jangan lupa kita lagi kalau masih bisa ya kelas 11 ya. Iya. Oh, Kelas 12 udah nggak bisa lagi. Iya. Kecuali kita ikutnya ya mahasiswa. Mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih sudah tempat duduk. Oke. Oke. Selanjutnya Kita ke juara 1 ya. ya juara pertama ini. Juara pertama. Kita mau style videonya dulu atau enggak? Boleh setel videonya dulu yang juara Oke. pertama. Kita akan putar dulu juara 1 lomba cipta video pajak bertutur 2021. Oke, kita mari saksikan. Lagi baca apaan sih bro? Ini tentang pentingnya membayar pajak, bro. Apa sih pentingnya bayar pajak? Sebagai warga negara yang bijak, kita wajib bayar pajak loh. Karena pajak merupakan tulang punggung pembangunan negara kita. Dan juga manfaat dari pajak bisa kita gunakan sehari-hari loh. Ini adalah contoh apabila kita tidak membayar pajak. Dan ini adalah contoh apabila kita taat membayar pajak. Emang pelajar wajib ya untuk bayar pajak? Memang pelajar belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Tapi apa salahnya kita mempelajari tentang pajak, bukan? Bener juga ya. Setelah mengetahui tentang pajak, aku jadi paham kenapa pentingnya membayar pajak. Generasi muda sadar pajak. Oke. Oke, tadi udah dilihat ya videonya dari juara pemenang pertama ini. Dari juara kali ini telah dimenangkan oleh adik Fajril yang akan silakan adik Fajril sebelah sini. Arjuna ya, kelompoknya Arjuna ya ini ya. Iya. Oke, ini juga kelompok juga. Silakan kepada Bu Dahlia bisa menyampaikan hadiahnya. Ngecek ini. Masuk. Enggak. Enggak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Hadiahnya berupa uang 2 juta Iya. rupiah. Pegang satunya, biar pegang masing-masing. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sebelum nanti kita lanjut lagi ke acara berikutnya, aku pengen tanya-tanya lagi nih sama adiknya, perkenalan dulu mungkin ya. Ini nama timnya adalah Arjuna Saputra. Di Arjuna nya kemana ini? Ya, judulnya lagi keluar kota. Lagi keluar kota ya. Ini satu kelompok berapa orang isinya? Ada 4 orang. 4 orang ya. Boleh mungkin perkenalan diri dulu ya dari yang datang ke sini? Nah, ya. Kalau nama saya sendiri Muhammad Fajri Arija. Kalau nama saya Feby Wardana. Ini dari SMA atau SMA? Kalau saya pribadi jadi Oh, jadi gabungan ya SMA dan SMK ya. Ini jurusan apa masing-masing? kalau saya IPS. Oh, IPS? Perkantoran. Oke. Mungkin ini kan jadi kan yang juara pertama dapat 2 juta rupiah, juara kedua 1,5 juta, dan juara ketiga adalah 1 juta. Jadi memotivasi teman-teman semua buat ini ya berkreatif lagi, besok kalau ada lomba-lomba buat di pajak bertutur bisa ikutan lagi kayak gitu. Nah, kemarin proses pembuatan videonya kayak gimana? Alhamdulillah lancar. Gimana? Iya ya, alhamdulillah sih, lancar sih, alhamdulillah ya. Jadi kemarin mungkin pemikiran konsepnya kayak gimana? Apakah setelah mengikuti patur ataupun kayak gimana? Apa sebelumnya sudah terpikirkan kayak gitu? Kalau sebelumnya memang belum terpikirkan sih. Cuman mencari inovasi lah, ide-ide gitu kan yang untuk dari awalan pembukaan sampai ke akhiran. Kira-kira bagusnya kita isi dengan Tema seperti apa? ya, tema seperti apa gitu ya. Yang sesuai dengan temanya adalah perpajakan gitu. Oke, jadi setelah mengikuti pajak bertutur ya ini ya, Oke. pembuatan videonya. Jadi mungkin teman-teman dari Kota Pangkalan Bun yang pengen ikutan pajak bertutur besok boleh request sekolahnya mau sekolah mana. Mungkin yang di kemarin kan kita beruntungnya adalah SMA 1 sama SMK 1 Pangkalan Bun ya yang ikutan. Mungkin yang dari MAN ataupun dari SMA lainnya boleh nanti menghubungi KPP Pertama Pangkalan Bun untuk ikut TGTS, Text Goes to School ataupun pajak bertutur 2021.
Oke, terima kasih atas waktunya ya Dede. Silakan duduk lagi di sebelah sana. Saya pengen panggil rekan saya yang dari tadi udah ngilang. Di mana rekan saya ini? Halo. Oke, balik lagi Kak Iya. Dodo. Oke, jadi penyerahan hadiah sudah kita lakukan ya. Nah, jadi sekarang waktunya untuk dialog interaktif pajak. Dengan tema anak sekolah. Nah, ngomong pajak Itu luar biasa nggak sih? Kayak gitu sampai ada yang membuat video. Apakah Iya. seluar biasa itu ataupun cuman kayak gimmicknya KPP aja? Betul. Kayak gitu. Kita pengen membuktikan apakah ini gimmick atau tidak. Iya. Jadi seperti ini Nar. Kita ini nanti akan mengundang narasumber Bintang tamu bintang tamu yang sangat ini yang sangat kita nanti-nantikan. kita nanti-nantikan. Nah, Sampai jawabnya nih jam-jamnya tuh saya kayak mau mastiin jam berapa, tanggal Jam berapa berapa? bisanya gitu. nah, jadi kali ini yang akan berbicara bukan dari kami aja, bukan dari KPP aja, tapi dari anak sekolah loh. Waduh, langsung anak sekolahnya langsung Iya, kita datang ke sekolah sini ya. langsung. Jadi ternyata pajak itu sangat mudah dipahami. Apa enggak? Nah, kita akan buktikan ya. Kita buktikan apakah benar pajak itu sesusah itu kah kayak gitu. Iya, jangan-jangan kalau anak sekolah bisa memahami, ternyata pajak itu mudah loh. Iya. Harusnya yang lebih senior atau lebih tua itu bisa lebih memahami lagi mengenai apa sih manfaat pajak. Generasi muda aja sadar pajak, apalagi generasi sebelumnya. Oke. Kayak gitu. Kita nggak usah begitu kali ya. Gak usah lama-lama maksudnya. Bukan gak usah tunggu-tungguan. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke dialog interaktif pajak kali ini. Oke, bintang tamunya siapa? Bintang tamunya adalah Dek. Dek Fajril dari pemenang salah satu anggota dari juara pertama. Lomba Cipta Video. Oke, silakan Dek Fajril sebelah sini. Siapkan tempat duduknya. Siapa tempat duduk? Duduk di tengah ya. Oke. Oke, udah. Pasca. Kita paskan dulu Oke. foto. Oke. Juara 3 juara 3. Kita udah masuk. Udah sih ya, dialog interaktif ya. Nah mungkin kita perkenalan diri dulu siapa sih ini adik ini tadi yang muncul di video yang awal tadi. Boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa Dek? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Ariza. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Pangkalan. Oke, dari SMK 1 Negeri Pangkalan Bun. Dari SMK 1 Negeri Pangkalan Bun yang anggotanya itu tidak hanya terdiri dari SMK tapi SMA juga ada ya. Oh, jadi macam-macam ya. Macam-macam ya. Kalau adiknya dari Kalau saya pribadi dari SMA Negeri SMA. Dari SMA Negeri 1 Pangkalan Bun. Ternyata enggak dari SMK doang ya. Iya, dari SMK Saya kira juga. dari SMK aja nih tadi. Kalau adik sekarang jurusan apa? Jurusan IPS, Oh, Jurusan IPS kelas berapa? kelas 11. Oh kelas 11. Banyak ya ini tadi adik siapa tadi? Rahmat. Iya, kelas 11 juga ya. Tangganya bukan Rahmat tadi siapa? Hilman. Hilman juga kelas 11. Tinggi-tinggi ya. Kenapa pada tinggi banget ini? Oke, jadi kali ini kita akan tanya-tanya nih, apakah adiknya tuh paham nggak sih tentang pajak? Iya, apakah ini tuh hanya gimmick belakang ngadain patur terus udah gitu. Iya. Kita cuma mau ngetes aja di sini kayak gitu. Jangan-jangan dia nggak dengerin. Iya, Wah, ini ya. jangan kemarin nggak dengerin. Apakah kita mengevaluasi apakah kita menyampaikannya dengan benar atau enggak kayak Iya. gitu. Oke, siapa dulu nih yang mau nanya? Saya dulu dong. Oke. Kak. Ladies Nah, first. ladies first. Oke. Silakan. Nah, Dek Fajril kemarin kan udah ikutan ini ya pajak bertutur 2021 ya. Nah, kegiatan kemarin tuh kayak gimana sih kalau menurut Adek tuh? Oh, menurut saya sih luar biasa banget. Walaupun di masa pandemi kayak gini kan, cuman dari pajak sendiri udah melakukan hal yang sangat maksimal dengan cara melakukan seperti mengadakan lomba, mengadakan kuis yang hampir setiap minggu diadakan dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Wow. Oke. Ini ternyata mengikuti juga ya? Iya. Iya. Pernah ikut kuis pajak? Kuis pajak seni? Gak pernah sih. Tapi selalu Tapi tahu mengikuti. ya, tahu, ya. Jadi Instagram kita selalu diikuti sama Iya. adik ini ya kayak gitu. Ya tujuannya ya seperti itu ya. Nah, emang tujuannya seperti itu. Tujuan program-program kita. Wah, Biar famous ya kak ya. dia famous. Oke, lanjut nih. Apa aku nih? Jadi Nah, Anda. ini ada pertanyaan yang kita buka dari apa ya? Dari Instagram ya. Dari Instagram ya. Nah, jadi Instagram sebelum live ini kita buka pertanyaan bagi para ini ya,
para penonton atau viewers. Nah, di sini yang kita pilih akan mendapatkan hadiah nih. Nah, kita pilih 2 penanya dan kita masih ada 3 hadiah bagi yang paling interaktif nih di hari ini Oke, nanti atau di juga malam dipilih. ini. Oke, ini pertanyaannya dari @anissa_mrn. Siap jawab ya? Siap, Sis? siap, siap. Jangan tegang dulu ya. Ini nih pertanyaannya. Kerugian bagi pelajar yang kurang memahami tentang pajak apa aja ya? Oke. Kerugian bagi pelajar nih kalau nggak paham pajak. Kita pertama pembahasan ke pajak terlebih dahulu. Pajak merupakan sumber penghasilan dari negara yang kurang lebih 70% sampai 71% itu dari penghasilan negara adalah dari pajak. Jadi begitu. Dan juga sebagai generasi muda kita harus sadar akan pajak karena pajak merupakan tulang punggung pembangunan negara kita. Kalau kita saja sebagai generasi muda sudah mengabaikan yang namanya pajak, sudah tidak mengerti hal tentang pajak, bagaimana dengan kelanjutan negeri kita sekarang? Amazing. Bahasanya udah ini ya, sangat menyerap sekali dengan para pemateri kemarin ya. Iya. Saya aja sampai nggak nyangka kalau sampai persenannya disebutin gitu sama. Jangan-jangan saya kalau ditanyain nggak bisa jawab Iya. gitu. Adanya Lebih jago ternyata. lebih jago. Jadi gitu ya guys, kalau kata dari Dia Fajri. Dia Fajri, kalian rugi nih kalau nggak tahu karena 70% ya. Iya. Ternyata 70%. Iya, APBN itu dari pajak Iya. ternyata. Oh, keren banget. Sangat masuk nih pajak. Dan dalam arti bukan pajak itu dari kantor pajak, bukan. Iya. Dari pajak itu maksudnya dari teman-teman semua rakyat, dari rakyat untuk rakyat kembali dengan imbalan secara tidak langsung. Betul sekali. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya adalah, nah setelah mengikuti kegiatan patur tuh apa yang kamu dapetin sih kayak gitu? Filosofi apa yang kamu dapetin dari kegiatan pajak bertutur ini? Kalau saya pribadi yang saya dapatkan, yang pertama, yang pasti udah pasti ilmu tentang perpajakan, yang menyadarkan diri saya bahwasanya pajak itu memang benar-benar sangat penting, bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk seluruh warga negara kita. Bukan untuk pribadi ya. Bukan untuk pribadi. Iya, karena uang dari pajak tersebut adalah untuk kita juga, dari kita dan untuk diri kita sendiri. Yang pertama, pajak digunakan untuk kesehatan. Yang kedua, untuk infrastruktur. Yang ketiga, untuk pendidikan dan hal-hal yang lainnya, kayak gitu. Oke, pendidikan dan hal-hal lainnya. Ini kayaknya kalau ada lomba olimpiade pajak, bakalan banyak yang ikut nih. Iya, saatnya kita bikin nggak sih? Iya. Kali ya. Oke, jadi teman-teman, bagi yang nonton, ini bisa bertanya langsung ya. Bisa bertanya langsung lewat kolom chat. Iya, karena kita akan memilih 3 siapa orang yang paling Iya. interaktif akan mendapatkan hadiah langsung. Jadi gak hanya 3 Kak. Nggak hanya 3 ya? Kalau banyak yang nanya nih, Oke. kita pilih yang paling interaktif. Oh, sebenarnya. paling interaktif ya. Paling interaktif siapa yang menanyakannya kayak gitu. Oke, lanjut nih pertanyaan. Lanjut ke pertanyaan. Dari netizen. Niti. Nah, Netizen. netizen ya. Netizen ya, Pak ya. Ini dari pertanyaan dari @Ahmad Sadam 3810. Peran pajak KPP Pangkalan Bun mengedukasi pelajar meski di tengah pandemi itu gimana deh? Ya, Nah, menurut seperti yang sudah ada yang masuk dalam penjelasan saya tadi, walaupun selama pandemi ini perpajakan di Pangkalan Bun ini ya itu sangat aktif. Walaupun di masa pandemi, ya seperti yang saya sebutkan tadi, mengadakan kuis yang hampir diadakan setiap minggu lah. Pokoknya sering banget. Dan juga yang sudah saya hadiri saat ini adalah karena menang dari adanya perlombaan yang diadakan oleh kantor perpajakan kayak gitu. Dan juga sering mengadakan live yang isinya berisi tentang edukasi tentang perpajakan, apa gunanya pajak untuk diri kita dan untuk negara kita kayak gitu. Jadi pandemi COVID ini tidak menghalangi kami dari KPP Pratama Pangkalan Bun, terutama tim penyuluhan untuk memberikan edukasi perpajakan karena kita bisa memberikan edukasi secara online, Iya. Kak ya. Jadi sekarang pilihannya bermacam-macam. Kita bisa melakukan secara online. Kalau misal udah PPKM reda nih, kita bisa melakukan edukasi secara offline. Betul. Secara offline dan lebih seru lagi ya bakalannya. Nah, kita juga kedepannya akan menuju ke sekolah-sekolah. Oke. Jadi tapi tergantung ya kondisinya. Tergantung kondisi ya, Nah, jangan jadi berharap dulu. para sekolah di Pangkalan Bun, nah, tunggu nih tim kita akan turun ke sana. Iya. Kita akan bermain ke sekolah-sekolah ya. Oke.
Oke, Yang- ini masih belum ada pertanyaan nih. Masih belum ada pertanyaan ya? Iya, saya cek belum ada. Mungkin kalau para penonton yang sedang menonton kali ini ingin bertanya nih kepada adiknya, kepada Dik Fajri. Kan dari tadi kalau dengerin kan keren banget sih nih jawabannya. Jawabannya kayak tinggi-tinggi bahasa Kayaknya gitu kalau ya. ditanyain apa aja tahu nih. Mungkin teman-teman yang pengen nanya bisa langsung aja di kolom ini, Kolom kolom komentar. komentar. Karena kita akan memilih siapa yang 3 paling interaktif di live kali ini bakal mendapatkan hadiah. Betul. Saya ulangi terus karena itu hadiahnya lumayan ya Pak ya. Lumayan loh. Sangat lumayan. Oke, lanjut. Ada pertanyaan Oke. lagi nggak? Kan adik ini kemarin udah ya kayak temanya pajak bertutur kemarin kan generasi muda sadar pajak nih. Nah, sadar pajak. Menurutmu pajak itu kayak gimana sih? Menurut saya kalau tentang pajak ya seperti yang saya jelaskan juga yang tadi ya, bahwasanya pajak itu sangat penting banget, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk seluruh warga negara kita. Karena pajak merupakan tulang punggung dari pembangunan negara kita. Ibaratkan negara ini adalah tubuh kita, di mana tubuh kita itu membutuhkan yang namanya gizi, Betul sekali. membutuhkan yang namanya vitamin-vitamin yang lain lah ya. Iya. Nah begitu. Jadi kalau misalkan tubuh kita tidak kita isi dengan hal-hal yang sangat baik untuk tubuh kita, maka perkembangan tubuh kita ini akan sangat lambat. Dan mungkin hanya seperti itu aja, dan bahkan bisa yang namanya kematian. Begitu juga dengan negara kita. Apabila negara kita tidak memiliki yang namanya pemasukan berupa dari pajak, maka dari itu negara kita sekarang mungkin tidak akan seindah sekarang gitu ya. Wow. Wah, Negara Indonesia itu negara yang indah. Indah. Iya, wonderful Indonesia. ya. Nah, ini ada kata salah satu kata tadi yang perlu di highlight. Pajak itu kayak gizi. Ya, kalau kita kurang gizi, tentunya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Mau Kita kayak sekolah lemes, susah, gitu. ya, mau mikir susah, mau Ini- belajar susah, kerja susah. Mau nyari aja uang aja susah kayak gitu kayak Iya. gizi buruk kayak gitu ya. Makanya kita harus mengisi tubuh kita dengan hal-hal yang bergizi dan bermanfaat. Nah, kayak contohnya gitu. seperti itu. Mm-mm. Analogi yang bagus sekali dari Dek Fajri. Pajak itu seperti gizi. Jadi kalau negara Indonesia ini pajaknya kurang, tentunya ekonomi akan lesu. Ya kan? Iya. Kalau ekonomi lesu, yang dirugikan siapa? Tentu rakyat. Gitu kan. Jadi kan rakyat lemas, banyak kelaparan, kemiskinan dan lain-lain. Seperti itu. Wah, keren banget nih. Nah, ini mulai ada pertanyaan nih dari Susan Sulistiani. Oh, Susan ini. Dek Fajri. Cita-citanya apa? Cita-cita saya maksudnya sebenarnya adalah pengen jadi pendakwah. Pendakwah. Semua yang di ruangan ini tepuk tangan. Oke, pendakwah. Kenapa? Kenapa? Kenapa kenapa menjadi pendakwah? Karena alasannya mungkin dulu saya mencita-citakan bukan pendakwah. Iya. Cuman sekarang alhamdulillah karena hidayah yang ada dalam diri saya jaga, dan semakin kesini bahwasanya saya sadar kehidupan itu pasti akan kematian. Oh. Jadi dari usia muda ini saya harus mempersiapkan diri, bukan hanya untuk dari soal materi, tapi harus saya terapkan dalam kehidupan saya kayak gitu. Saya jadi pendakwah bahwasanya pada dasarnya memang manfaat dari itu adalah untuk saya sendiri. Cuman yang lebih bermanfaatnya adalah saya ingin menyadarkan bahwasanya orang di sekitar saya, bahkan untuk seluruh warga Indonesia, bahwasanya dalam kehidupan itu bukan hanya soal makan, kerja, tidur, bukan hanya itu. Tapi kita harus ingat bahwasanya penciptaan kita pada awalnya adalah sebagai hamba yang hanya untuk menyembah Yang Maha Kuasa. Jawaban yang ini ya. Jadi kayak temanya kita kayak jadi macam-macam. Kita berubah tema. Saya tiba-tiba langsung jadi gini. Oke. Jadi kita aminkan ya. Kita aminkan. Semoga cita-citanya tercapai ya. Tentu betul sekali ya. Hidup ini pasti ada akhirnya, ada ujungnya nih. Ya kan? Tentu kita harus persiapan ya kan. Keren banget. Semoga Dek Fajri ini menjadi pendakwah Amin. Amin. yang bisa bermanfaat untuk banyak. Oke, keren. Nih Mbak Susan, jadi jawabannya adiknya. Jawabannya udah dijawab ya pertanyaannya itu. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Belum Oh ada ada nih pertanyaan. dari Rahmi MB ya. Ini dari Mbak Rahmi, dari pegawai juga ternyata ya. Tertarik masuk STAN ya? Tahu nggak? PKN STAN. PKN sama ya. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Belum tahu ya. Oh. Belum tahu sih karena sampai saat ini saya masih teguh dan pendirian saya pengen jadi pendakwah. Wah. Jangan salah, di situ banyak darah. Iya. Keren. Oke, mungkin itu. Pertanyaannya ya, belum ada pertanyaan lagi ya. Nah, dari Nari ada pertanyaan? Oh, ada lagi dong. Nah, setelah ini apakah harapanmu tuh dari edukasi pajak tuh ke depannya kayak gimana sih? Untuk kedepannya ya untuk saat ini sudah sangat baik walaupun di masa pandemi kayak gini kan. Cuman ya begitulah perpajakan ini sangat aktif gitu untuk mengedukasi terkhususnya untuk kita yang pelajar gitu kan supaya menjadi generasi muda yang sadar akan pajak gitu untuk pembangunan negeri kita bukan hanya untuk saat ini tapi untuk kedepannya di masa yang akan datang kayak gitu. Ya. Jadi memang dari kantor kami ini sekarang emang lagi giat-giatnya. Kita memanfaatkan banget nih media sosial. Tentunya bagi adik-adik kayak Fajri nih yang seumuran, Pasti kayak tahu lah Instagram. tahu lah Instagram ya. Kayak gitu. Siapa sih yang nggak punya Instagram Iya. sekarang ya? Nah, jadi kita memanfaatkan benar-benar untuk media sosial ini untuk edukasi perpajakan. Sasarannya apa? Sasarannya ya bukan hanya untuk orang-orang yang sudah kerja, tetapi misal yang masih sekolah pun Yang masih sekolah pun kita juga juga harus mempersiapkan edukasi ya. ya. Karena sebelum dia masuk kerja nanti kalau udah tahu pajak Kan jadi sadar. sadar ya. Jadi Generasi tahu muda sadar pajak pajak. kayak gitu seperti tema kita ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Apa dari netizen dari Netizen mana nih Kak? tadi yang dibahas. Oh. Oke. Oke, mungkin ini kalau tentang pajak dari tadi pajak-pajak terus ya, tapi kita nggak bahas tentang videonya Ade ini kayak gimana sih Yes, betul sebagai sekali. juara pertama. Nah, pengen tanya-tanya kemarin tadi kan sudah pertanyaan pembukaan ya pas sama adiknya yang tadi yang satunya ya. Nah, itu awal pembuatan video itu taunya dari mana sih? Kok tahu lomba tuh apa dari Patur atau dari Instagram atau dari mana? Ya, awalnya untuk mengetahui bahwasanya ada lomba dari perpajakan itu dari teman ya yang Arjuna itu tadi. Oh, Oh, iya. si Arjuna Saputra. Dia ngasih kabar ke saya bahwasanya ada perpajakan mengadakan perlombaan gitu kan untuk membuat video kreatif yang berisi tentang edukasi tentang perpajakan gitu. Jadi saya pribadi tertarik gitu kan dan juga karena dengan hadiahnya yang sangat gitu Iya, lah. Lumayan lah ya. 5 juta loh kemarin. Oh, total hadiah 5 juta rupiah ya. Oh, nah, berarti adik kemarin nggak ikut pajak betul tuh? Masih belum. Oh, belum. Oh, gila. Tapi kan itu emang nggak semuanya Nggak Kak yang semuanya ikut sih. Kak. Nggak semuanya ikut. Jadi cuman kayak kamu kelasnya nggak ikutan gitu ya? Iya. Ikutan pajak bertutur ya? Sayang sekali nggak ikutan. Nanti berarti kalau kita ke SMA 1, nanti wajib ikut ya. Iya. Jadi contoh nih. Jadi contoh. Ya kan nanti adiknya yang bicara, kita dengerin aja. Bicara ke teman-temannya. Silakan. Kan? Oke, silakan. Pak udah tepat saya persilakan. Oke. Adiknya sudah paham banget ya. Iya. Nah, jadi ternyata anak-anak Pangkalan Bun, anak-anak sekolah Pangkalan Bun ini sangat luar biasa ya. Contohnya dengan Fajri dan teman-temannya yang lain ya. Bagaimana mereka bisa memahami pajak dan mencoba menggambarkannya lewat video. Gitu. Jadi kan keren banget kan. Iya. Jadi Emang tujuan kita dari awal ya Mas ya. Tujuan kita dari awal adalah mengapa kita mengadakan lomba ini adalah supaya sebenarnya paham nggak sih ini teman-teman semua ini mengenai pajak ini kayak gitu. oke, ternyata ada pertanyaan nih dari Ibnu Fikrian Nirvina. Nah, ini pertanyaan buat adik nih. Apa yang harus dilakukan pelajar dalam ketika memahami pajak? Maksudnya setelah memahami pajak itu yang dilakukan harusnya bagaimana? Oh iya. Pada dasarnya sebagai seorang pelajar memang belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak gitu kan? Iya, betul. Iya. Walaupun begitu kita tetap harus ikut serta dalam mengedukasi orang sekitar kita dan terus belajar tentang apa sih itu perpajakan dan juga walaupun begitu kita harus ada beberapa hal yang bisa kita lakukan walaupun kita sebagai pelajar belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Salah satunya adalah kita memakai pakaian yang original, jangan yang KW gitu kan? Oh iya. Jangan KW-KW. Iya. Kawan-kawan. Ya, yang kedua kita jangan melakukan yang namanya vandalisme seperti mencoret-coret dinding, Oh. karena itu kan sangat merugikan negara gitu kan? Iya. Betul sekali. Karena Kalau tidak pada ada tempatnya. biaya ya. Iya, Kalau, ada biaya. kalau pas lomba sih boleh ya. Iya, lomba boleh. Iya, Pas lomba benar. boleh. Kalau ada tempat yang dilarang baru nggak boleh. Dan tentunya pakai produk Indonesia. Iya, ya. benar. Pasti. Sekarang ini sangat dibutuhkan ya. Kita harus beli produk-produk Indonesia.
asli Indonesia ya. Karena di masa pandemi ini tentunya kita sendiri harus Ya karena apa-apa online dan Iya. semua kayak tergantung sama ya udah yang penting Murah. produknya murah gitu kan. Kita mengabaikan bahwa itu emang produknya dalam negeri ya, asli. kita harus bantu UMKM ya. Keren banget nih bukan dari Fajri. Oke. Ini mungkin udah apa ada lagi ya? Apa Kak? Mau tanya akan apa lagi Kak tentang adik? Kalau misalnya nggak ada, oke, untuk sesi bersama Adik Fajri ini kita sudahi karena Iya. ternyata yang juara 3 ya Sudah datang. sudah datang dan kita akan melakukan penyerahan hadiah kepada juara 3. Iya. Thank you banget Adik Fajri Fajri, atas ya. sharingnya. Semoga cita-citanya tercapai, Amin, semoga amin. bermanfaat Amin. bagi banyak orang dan keren banget. Ya sih. Ternyata anak-anak SMA di Pangkalan Bun ini keren banget karena contohnya adiknya nggak belum ikut pajak bertutur tapi Aja udah paham. Iya. Jawabannya tuh udah kayak melebihi ekspektasi kita ya. lebih ekspektasi ya. Saya kira ikut pajak bertutur ternyata Ternyata enggak. dan pemahaman tentang pajak begitu mudahnya. Tentunya ini menandakan bahwa sebenarnya pajak itu mudah dipahami jika memang kita sampaikan dengan cara-cara yang apa ya, Dengan cara yang mudah diterima oleh anak. sesuai umur lah ya. Sesuai umur. Oke, terima kasih Jit. Sukses selalu. Oke. Oke, terima kasih Dewa Fajri. Oke, kita akan langsung ke penyerahan hadiah ke juara yang ketiga Kejuaraan ya. tiga. Oke. Oke. Juara yang ketiga ini dimenangkan oleh siapa tadi namanya? Dek Fadlan ya. Silakan Dek Fadlan sebelah sini. Oke, sebelah sini. Oke. Yang akan diserahkan langsung oleh Bu Dahlia selaku Kepala Kantor KPP Protokol Pangkalan Bun. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, dapat. Oke. 1 juta rupiah. Malamnya bukan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dek Fadlan sebelah sini dulu, perkenalan dulu meskipun udah tahu namanya ya. Bukan lagi namanya siapa? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar. Biasanya saya dipanggil Fajar. Saya merupakan siswa aktif di SMA 1 Pangkalan Bun dan saat ini saya duduk di bangku kelas 12 Kak. Oke, terima kasih. Lanjut Kak, kita ke dialog pajak. Ya. Lanjut lagi ya, dan di sini saya giring di sini. Boleh minta tolong deh? Oke, silakan duduk. Saya mendai sendiri, Pak. Oke. Maaf Ibu Nari, silakan kembali. Silakan duduk deh. Langsung aja ya ke Dek Fadlan. Oke. Jadi ini juara 3 kita. Tapi info menarik nih. Iya. Kemarin ketika pajak bertutur, ya, si Fadlan ini juara termasuk siswa favorit Siswa favorit dari SMA 1 ya. Pangkalan Bun. Jadi kita akan berbincang-bincang nih. Tadi tidak kalah. Ternyata sama ya dari SMA juga ya. Iya. Kelasnya sama ya tadi sama Adik kelas saya. adik kelas. Ada kelas berapa nih? Kelas 12. Oh, kelas Oh, 12. pantes. Ini ternyata dari SMA 1 keren-keren ya. Iya, keren. SMK juga jangan kalah itu. Deretan 4 tanah ini. Iya, SMK kan juara juga. Jadi SMK 1 dan SMA 1. SMA 1 emang ini. Berbakat. Berbakat banget sih. Oke, Dan mungkin videonya emang aku nggak bohong, emang bagus-bagus semua yang juara 1 2 3. Oke, mungkin boleh dari Nari kita mengulik nih, ya kan? Mengulik. Kalau tadi dari D Arjun, Pak D Arjun, D Arjun. D Fadrin. Nah, sekarang kita mengulik dari D Fadlan. Boleh Nari? Gimana? Oke. Dek Fadlan ini kan kemarin ikutan pajak bertutur 2021. Benar Kak. Kamu udah ke-trigger sama si Fajril yang dia nggak ikut tapi dia paham banget tentang pajak. Ya kamu hati-hati aja sama pertanyaan ini ya. Gimana sih kesannya kemarin ikut pajak bertutur 2021? Ya, baik Kak, terima kasih. Nah teman-teman, kesan saya terhadap kegiatan pajak bertutur ini tentunya sebuah acara yang sangat edukatif sekali.
rekreatif dan menyenangkan bagi saya. Mengapa menyenangkan? Karena di sini saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali, mendapatkan teman-teman dari dalam sekolah maupun di luar sekolah, dan tentunya mendapatkan pengalaman yang berharga, Kak. Seperti itu. Oke. Udah, saya sanjung dulu public speaking-nya bagus banget. Iya. Ini udah terbiasa kan? Udah biasa ikut lomba? Iya, Kak. Udah biasa. Oh, udah biasa ikut lomba. Pantesan public speaking-nya tuh kayak The next level. the next level. Kita nggak bisa ya. Saya minta maaf kalau kita lebih rendah dari dia. Iya. Oke, di Fajri nih, keren banget ya tadi penjelasannya. Bagaimana? Sorry. Masih nggak bisa ngomong aneh. Di Fajri, tadi kan bilang kalau ternyata pajak bertutur itu nggak hanya ketemu sama teman-teman lain dari sekolah lain, kita kenalan dengan sekolah-sekolah lain, karena tentunya kemarin kita mengundang dari 2 sekolah. Nah, jadi itu bisa berkomunikasi, dan alhamdulillah kalau pajak bertutur ini bermanfaat bagi para siswa. Ternyata menarik dan edukatif dan interaktif ya. Kita nggak cuma ngomong kosong mulu. Jadi ini testimoni langsung. Ini kita langsung ada narasumbernya langsung masalahnya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ternyata dari netizen ya. Dari Jejumi 36. Sebutkan satu kalimat untuk pajak kita saat ini dan bagaimana cara memotivasi anak muda atau pelajar sadar pajak sejak dini. Nah, satu kalimat pajak saat ini. Yang akan saya katakan mungkin untuk kalimat pajak adalah sapak. Apa itu sapak? Sapak. Oke, sapak nih. Iya. Penasaran nih saya. Sapak itu adalah sadar pajak. Oh. Unexpected ya. Oke. Apakah kita buat Sadar program pajak. baru? Sapak. Oke. Nanti produsernya Devadlan aja ya. Kemarin buat videonya sendirian ya? Saya dibantu teman saya, Kak. Oh, Oh, dibantu. dua teman-teman. Narasinya bagus banget. Terima kasih, Kak. Oke. Jadi kalian bisa cek di IG-nya dia. Apa tuh namanya? Muhammad Fadlan. Muhammad Fadlan, itu cek videonya di situ. Di stalking juga boleh. Nah, tadi ada 2 pertanyaan nih Iya, dari Jejumi 36. Bagaimana memotivasi anak muda atau pelajar sadar pajak sejak dini? Iya, baik. Teman-teman yang selesai dengan saya, tentunya pajak mungkin di sebagian masyarakat mengandung stigma yang negatif nih. Kenapa bisa mengandung stigma yang negatif? Karena kebanyakan orang di sana, di luar sana mengaku bahwasanya kemana sih uang pajak yang kita bayarkan, gitu kan? Nah, padahal kalau jika teman-teman melihat sendiri, pajak ini sebenarnya sangat penting untuk negara kita. Kenapa? Bisa kita lihat di pelosok daerah sana, gimana perkembangan infrastruktur pembangunannya. Bisa kita lihat teman-teman di luar sana yang mungkin perbaikan gizinya tidak sebaik dengan kita. Nah, untuk itu, walaupun kita sebagai pelajar dan belum bisa membayar pajak, kita bisa kok berkontribusi untuk membayar pajak. Gimana caranya? Cara yang saya keluarkan atau saya lakukan untuk berkontribusi sebagai pajak adalah saya harus bisa menanamkan kata pajak atau arti makna pajak dalam diri saya, lalu di lingkungan sekitar saya dan di lingkungan masyarakat. Kenapa? Karena dengan pajak kita harus mengingat bahwa misalnya sangat penting sekali pajak ini untuk pembangunan infrastruktur negara kita. Terima kasih. Aplaus. Aplaus. Jadi emang di videonya Fadlan itu juga fokus sama infrastruktur. Infrastrukturnya. Jadi sangat Jadi menggambarkan gimana sih keadaan Kota Pangkalan Bun kayak gitu dan Iya. apa yang telah dilakukan pajak. Dikelola pajak. Nah, kalau ngomong-ngomong infrastruktur dan daerah pedalaman, ternyata untuk program negara kita itu juga ada namanya APBDes. APBDes. Anggaran. Apa BDes? Ya kan, untuk desa. Ternyata desa tuh punya anggaran sendiri loh untuk mengelola uangnya, terus untuk membangun infrastruktur, untuk membangun SDM-nya, kesehatannya. Dan itu di seluruh desa Indonesia. Jadi nggak hanya Jawa, nggak hanya Kalimantan, nggak hanya Pangkalan Bun, tapi desa-desa pelosok Pun termasuk ada yang termasuk tadi ada APBDes juga ya. Iya, Jadi APBDes. mungkin yang teman-teman pelajari di ini mungkin awal-awal kalau saya dulu kenalnya APBN aja ya. Dan ternyata itu ada APBDes yang untuk pembangunan desa. Jadi sekarang nggak hanya dari pusat nih Iya, pembangunan. tidak hanya dari pusat, tapi kita langsung ke desa-desa dan sesuai dengan porsi masing-masing. Betul sekali. Ini yang tadi lah ya, jawabnya keren katanya. Wih, mantap. Oke,
ada pertanyaan lagi nggak nih buat Fadla? Ini kayaknya pertanyaan template aja ya kak ya. Template oke ya. Karena dari tadi jawabannya bagus-bagus. Iya. Karena jawabannya tuh beda-beda. Iya. Dan aku kayak kok bisa ya? Kok dia bisa? jawab-jawab Anak, gini. anak sekolah loh. Iya anak sekolah, anak SMA loh. Jangan Luar lupa biasa ya. nggak sih? Iya. Memang? Dan teman-teman yang lain mungkin yang lebih ini jangan sampai minder kayak gitu. Ternyata adik-adik ini tuh yang nggak ikut patur, ya ikut patur pun juga paham mengenai pajak kayak gitu. Jangan lupa ikutin kuis pajak atau dialog pajak atau cerita unik pajak agar lebih tahu nih tentang pajak tuh kayak gimana. Selain lebih paham mengenai pajak, nanti dapat hadiah. Kak. Dapat hadiah. Yang paling penting itu kan. Kita nyediain tiap minggu loh. Oh, kita nyediain tiap minggu emang. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Kita Iya. mumpung masih on live nih, live ya. Oke. Gimana? Aku ada pertanyaan ya, pengen Iya. template aja ya. Oke. Nah, setelah mengikuti patur, itu tuh kamu tuh dapat apa sih? Oke Kak, baik, terima kasih. Seperti yang saya jelaskan tadi, tentunya kegiatan pajak bertutur ini membuat saya sebagai pelajar saya semakin semangat untuk mengenal apa itu pajak. Dan saya memiliki tujuan bahwasanya kita harus mengenalkan pajak ini ke masyarakat kita Kak. Karena menurut saya masyarakat kita masih menganggap bahwasanya stigma negatif pajak itu masih melekat pada diri mereka Kak, gitu kan. Betul sekali. Jadi kita harus berusaha menghilangkan stigma negatif. Iya. benar banget. Kalau kita tahu manfaatnya, ternyata dari sejak lahir atau belum lahir lah, Belum Iya, lahir Kak. pun kita udah sudah menerima manfaat pajak. Iya, benar Benar banget Kak. sekali. Oleh karena itu, ketika kita emang sudah bisa berkontribusi, kita seharusnya berkontribusi ya. Dan seperti yang diceritakan Dek Fadlan tadi, generasi muda yang meskipun dia belum punya NPWP pun bisa berkontribusi untuk lingkungan sekitar juga yang memahamkan sekali. apa sih sebenarnya pajak itu, seperti tidak momok seperti masyarakat yang pajak itu kayak gini. Enggak, Iya, kok benar. ternyata pajak itu ya apa yang ada diberikan kayak gitu. Kayak gitu. Jangan Saya sendiri malah bingung ya. jangan grogi. Nah. Dari tadi emang adiknya keren-keren. Enggak, aku tuh kayak grogi Kak sama adiknya tuh kayak dari tadi tuh kayak otaknya tuh udah kayak aku di sini gitu. Jawabannya Ya, bagus ya. Iya, jawabannya dia gini, jawabanku kayak gini. Padahal ekspektasi kita ngadain ini nggak setinggi ini. Iya, ekspektasi kita nggak seperti itu ya. Ternyata emang luar biasa. Emang Ternyata luar biasa. ini nih contoh dari pelajar-pelajar di Pangkalan dulu. Iya. Jadi ternyata luar biasa. Emang luar biasa. Oke, ini thank you buat Dek Fadla sudah menyempatkan hadir, dan thank you buat adik-adik sekalian yang tadi udah hadir dan ternyata masih pada nungguin. Iya, masih pada nonton. nungguin. Oke, gimana kan kita sudahi acaranya kan? Oke, karena ini ya waktu sudah menunjukkan waktu. Pukul hampir setengah 9. Sampai Sudah hampir sejam. Iya, Kak, terima kasih. Oh ya, ada info menarik nih. Mungkin Dek Fadla mau cerita. Mau cerita dulu apa dia? Nah, gimana? Ada katanya juara nih, juara Iya. apa nih? Juara apa? Ya, alhamdulillah Kak, belakangan ini akhir inilah saya mendapatkan suatu pengalaman yang mungkin di luar ekspektasi saya. Saya bisa membawa nama baik keluarga saya, nama sekolah, dan bahkan nama kabupaten dan tingkat provinsi di kancah nasional Kak. Nasional. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 baca puisi tingkat nasional. Dan karena sedikit cerita izin, saya pertama hanya iseng aja sih Kak, karena ini ada event ini, kamu mau ikut? Boleh Bu, saya bilang. Saya membawa dengan tekad yang semangat dan gak lupa restu orang tua saya tanamkan. Saya melawan ratusan bahkan ribuan pelajar Seluruh tingkat Indonesia. SMA dan mahasiswa Kak. Wah, Dan tingkat saya SMA belajar SMA dan mahasiswa, dan saya masih tidak menyangka saya masih bisa mengalahkan itu Kak. Suatu luar dari ekspektasi saya Kak tentunya. Ya, Kak, seperti Oke, itu. jadi Selamat kepada Dek Fadlan ya atas juara pertamanya baca puisi ya. Iya. Padahal dia mengalahkan anak mahasiswa. Iya. Makanya tadi tuh saya kalau dengar suaranya tuh kok enak. Kok gitu. enak, Ternyata dengerinnya. emang juara lomba puisi ya. Iya. Dan ini motivasi bagi teman-teman Benar semua. banget. Ya kan, yang lagi dengerin kalau masih sekolah atau apa, teruslah kejar cita-cita, teruslah berusaha karena kesempatan masih banyak. Iya. Ya kan, lomba-lomba seperti ini kan masih Iya, banyak. banyak. Gitu.
jalan juga masih panjang, dan Betul sebagai sekali. pelajar jangan pernah malu untuk mencoba sesuatu di luar rasa aman atau zona aman kalian. Oke. Keluarkan dari zona Iya benar. Out of the Carilah box. bidang prestasi kalian setinggi mungkin kan. Keluar Oke, dari zona. tidak ada yang Bener. tidak ada yang membatasi kecuali diri kalian Iya, sendiri ya. benar Yes. banget. Kata-kata penutupnya nih udah Keluar dari zona aman. keluar dari zona nyaman kalian. Karena masih muda ya. Iya kan benar. Oke, teman-teman, pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan di dialog interaktif pajak kali ini dengan tema anak sekolah bicara pajak. Luar biasa nggak sih? Nah, ternyata emang Ternyata luar biasa banget ya. Di luar, Iya, di biasa atas banget. ekspektasi kita bahwa jawabannya adik-adik ini emang luar biasa banget menurutku. Iya. Dan ini kalian perlu tahu, ini anak SMA loh yang ngomong. Iya, SMA dan Jadi bukan kita nih, Bukan kita. bukan pegawai pajak nih yang ngomong. Ternyata anak-anak SMA sendiri yang ngomongnya kayak gitu. Iya, dan itu membuktikan bahwa pajak sebenarnya itu mudah dipahami, ya kan? Dan tentunya kalau kita udah tahu nih manfaat pajak, tentu kita akan sukarela ya bayar pajak ya. Oke. Dan karena mengerti apa itu pajak ya. Tadi juga sudah dijelaskan dengan adik-adik dengan bahasa yang sederhana. Betul. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita pamit. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Lari. Ya, saya juga terima kasih dari pihak penyelenggara apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Oke. Selamat Dari malam. Jakarta ada. Oke, saya juga mau kali teman-teman di sini apabila ada kesalahan kata maupun tindakan, saya mohon maaf. Oke. Selamat malam. Sampai jumpa di dialog interaktif pajak selanjutnya. Bye bye. Oke, thank you deh. Iya, Terima kasih. Udahan, Mas.